أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian kali ini saya ingin mengajak semua kita untuk mampu dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW tentang ajaran-ajaran, tentang berbagai macam hal yang sepatutnya kita lakukan, terutama di bulan yang diagungkan dan disucikan oleh Allah, yang penuh barakah, penuh rahmat, serta penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan seperti ini. Kaum mukminin, kaum mukminat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupannya manusia tidak boleh lepas daripada keterkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia termasuk orang yang beriman, maka sudah merupakan konsekuensi orang beriman harus selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana caranya ketika kita mengaitkan diri jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada banyak jalan, dan jalan yang paling luar biasa, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah mengikuti bimbingan dari orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dideklarasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan manusia bersosial sekalipun, dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, dalam sebuah negara, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya pemimpin, atau yang dalam bahasa agama disebut dengan imam. Pemimpin yang mampu untuk menuntun kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang mampu untuk mengaitkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada zaman saat ini, pemimpin yang patut dan sepatutnya untuk kita selalu ada keterkaitan dengan beliau adalah imam zaman kita. Imam zaman menurut riwayat-riwayat Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam dikenal dengan nama Muhammad. Muhammad yang memiliki kunyah seperti kunyahnya Rasulullah, kakeknya. Muhammad yang memiliki tugas sebagai penerus daripada misi risalah yang telah ditutup oleh Allah dengan risalah Muhammadi, yaitu risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun para imam dari kalangan Ahlul Bait, mereka adalah penerus tali estafet daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditutup dengan diutusnya seorang nabi dan rasul bernama Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam zaman itu ada di setiap zamannya. Di setiap era dan zaman pasti memiliki imam. Dan imam zaman kita saat ini adalah bernama Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif. Momen Ramadan, momen puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan inilah menjadi salah satu lahan bagi kita untuk semakin mempererat hubungan kita dengan imam zaman kita, yaitu Imam Mahdi Al-Muntadhar Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif, yaitu sebagaimana
yang pernah diucapkan oleh beberapa ulama kita, termasuk daripada itu Syekh Muhammad Taqi Bahjat. Beliau pernah mengatakan bahwa para imam itu mereka tidak akan pernah melupakan umatnya, walaupun umatnya melupakan imamnya, tapi para imam zamannya tidak akan pernah melupakan umat pada zaman tersebut. Imam Al-Hujjah Al-Mahdi Al-Muntadhar, sebagaimana dalam riwayat, selalu mendoakan umatnya setiap hari. Dalam momen bulan suci Ramadan, mari kita kaitkan diri kita dengan imam zaman kita, Imam Mahdi Al-Muntadhar. Dengan cara apa, ikhwan, akhwat, kaum mukminin dan mukminat? Cara mudah untuk mengaitkan adalah kita mengucapkan Assalamu alayka ya sahibaz zaman. Salam sejahtera untukmu wahai sahibaz zaman, wahai imam zaman, pemilik zaman ini. Setiap pagi sehabis sholat subuh kita ucapkan salam, kita awali pagi kita dengan mengucapkan salam kepada imam zaman kita. Dan ketika kita akan menjelang tidur, kita ucapkan kembali salam tersebut kepada imam zaman kita. Ini merupakan salah satu dari cara yang mudah bagaimana ketika kita melakukan rutinitas ini setiap hari. Tentu imam zaman pun akan memandang kita insya Allah ta'ala sebagai umat yang peduli, yang tahu, yang mau mengerti siapa imam zamannya. Terlebih lagi ketika kita mau untuk sedikit mendoakan kedua orang tua imam zaman kita. Seandainya ada seorang di suatu majelis menyebut nama ibu kita, menyebut nama ayah kita, mengirimkan Fatihah kepada ayah ibu kita yang telah wafat, mendoakan ayah ibu kita dengan menyebut namanya, bagaimana perasaan kita kepada orang yang mendoakan tersebut? Walaupun orang itu tidak kita kenal secara pribadi, kita akan berterima kasih kepada dia, bangga, senang, karena kedua orang tua kita disebut namanya, didoakan dalam majelis tersebut. Bagaimana kebanggaan yang akan dirasakan oleh imam zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar ketika kita mendoakan kedua orang tua beliau. Salamullah alaihim ajma'in. Sebut nama ayah, sebut nama ibu daripada imam zaman, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa, zikir kita, salawat kita untuk kedua orang tua imam zaman. Maka sudah barang tentu imam zaman pun pasti akan membantu kita, akan memperhatikan kita insya Allah ta'ala. Mengapa demikian? Karena imam zaman selalu memperhatikan dan selalu perhatian kepada umatnya yang mau memperhatikan imamnya. Kita memohon kepada Allah di momen Ramadan ini, kita bisa senantiasa untuk mengaitkan diri kita dengan imam zaman kita. Inilah bentuk basirah, kepekaan, pengetahuan yang kita usahakan dapat diaplikasikan dalam bentuk-bentuk amal perbuatan, walaupun amal perbuatan yang begitu kecil di mata kita, remeh di mata kita, mudah, tanpa modal yang begitu banyak, namun di sisi Allah dan di sisi Rasul serta di sisi imam zamannya, insya Allah amal perbuatan ini menjadi perbuatan yang sangat berarti untuk kita, terutama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu mengaitkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui imam zaman kita Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.